Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Nah, di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan apa itu Paseto dan bagaimana cara kita membuat token dari Paseto dan kita mendekripnya kembali. Nah, di video kali ini kita akan menerapkan Paseto pada project REST API yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Tekan teman-teman buka lagi file project API yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Teman-teman silahkan duplikat dan rename ya. Saya sudah merename namanya menjadi API Paseto. Nah, di video sebelumnya ketika kita mengecek menggunakan Postman ya, kita bisa mendapatkan token dengan menggunakan JWT. Hasilnya seperti ini. Dan token ini bisa kita kirimkan sebagai autentikasi request ya. Kita request misalkan barang, kita kirimkan. Nah, jika kita memiliki token yang valid, maka kita akan mendapatkan datanya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, tetapi kita menggunakan Paseto ya. Akan teman-teman buka lagi projectnya, kemudian buka folder controller, teman-teman buka yang autentikasi ini ya. Nah, kita akan menggunakan eh, yang sudah ada, kemudian kita akan modifikasi. Pertama, kita akan menggenerate untuk kodenya ya, karena untuk Paseto tidak bisa kita gunakan kode yang bikinan kita sendiri ya. Kita harus generate dari kelas generate code-nya. Pertama, kita akan install dulu ya. Kita belum install Pasetonya. Kita akan buka terminalnya, kemudian new terminal. Nah, teman-teman eh, install menggunakan Composer ya. Kita akan menggunakan Composer, kemudian require, kemudian kita install. Oke, ini sudah terinstall ya. Kita bisa tutup kembali dengan Ctrl backtick. Oke, di sini kita akan definisikan untuk generate code-nya. Pertama, kita akan buat share key. Nah, share key ini kita akan ambil dari semantic key. Nah, semantic kita ambil dari Paseto ya. Kita ambil yang versinya 4. Ini kan ada versi 3. Dan ini ada versi 4. Nah, kita akan gunakan yang versi 4. Nah, teman-teman bisa lihat di atas. Di sini pastikan tergenerate versi 4 ya. Kita gunakan versi terbarunya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian kita akan tambahkan untuk ini salah nih, bukan semantik ini ya. Kita new semantik. Kita tambahkan new di sini. New semantik key kita gunakan dari random ya. Kita gunakan random key. Random byte kita gunakan 32 byte. Nah, ini untuk key-nya. Kemudian di sini kita akan decode ya. Kita akan ambil datanya, kemudian kita akan decode head key, kita akan encode bukan decode, maaf. Kemudian kita akan var_dump untuk datanya. Kemudian kita akan tambahkan di sini exit. Kita save. Kita akan gunakan ini untuk memanggilnya. Kita send. Nah, kita sudah mendapatkan ya ini key yang bisa kita copy. Ini bisa Ctrl C. Teman-teman masuk ke INV, kemudian ini bisa teman-teman duplikat. Yang atas ini kita bisa remap, yang ini kita isi dengan key yang tadi kita dapatkan ya. Kemudian bisa di save dan di close. Kita balik lagi ke sini. Nah, untuk generate key-nya ini bisa kita remap. Nah, ini bisa kita remap. Kita akan membuat key lagi, namanya shared key juga. Tapi kita dapatkan ini dari tim key. Nah, kita akan ambil dari from encoded string. Nah, ini kita akan ambil dari get env.
Nah, kemudian kita akan ambil dari script ini ya. Nah, ini tidak kita gunakan, kita akan remark dulu ya. Nah, ini share key-nya kita ambil dari sini. Nah, ini bisa kita coba ya. Teman-teman bisa var dump, kemudian share key-nya, kemudian di sini bisa exit ya. Nah, seperti ini. Ini untuk memastikan decrypt-nya ini berjalan ya. Nah, teman-teman bisa ke sini lagi, kemudian coba aja. Nah, ini dapatnya objek ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Oke, ini bisa kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah builder. Nah, ini kita ambil dari builder. Ini ya, kita ambil dari builder, kemudian kita akan buat get lokal. Lokalnya ini kita akan ambil dari share key yang tadi kita buat ya. Nah, kemudian ini kita akan tambahkan untuk expirednya ya, set expirednya, set expirednya. Nah, ini expirednya kita harus buatkan dulu ya. Ini kayaknya belum kita buat. Kita akan tambahkan di sini sebuah timestamp $timestamp. Nah, timestamp kita akan ambil dari new date time, kita ambil yang ini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan time zone-nya ya. Timestamp kita akan set time zone. Kita akan ambil time zone-nya bukan UTC ya. Kita akan ambil new date time Asia Jakarta. Date time zone kita akan ambil Asia Jakarta. Nah, ini ya. Kemudian untuk waktunya timestamp kita akan set timestamp, kita akan ambil dari expired ini dari atas. Oke, kemudian kita tinggal pakai di sini ya timestampnya. Nah, timestamp kita tambahkan format. Kita akan format. Nah, formatnya kita akan gunakan date time, format date time-nya kita akan gunakan ISO ya, ISO 08601. Oke, ini untuk timestamp di sini. Nah, ini kita tinggal tambahkan ke sini untuk timestamp-nya. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini untuk kita akan set claim. Claimnya kita akan ambil dari payload. Oke, di sini kita bisa definisikan ya. Nah, kita akan gunakan access token. Kita akan ambil dari toString ya. Oke, ini untuk payloadnya. Kemudian ini expirednya kita akan ubah ya. Kita akan duplicate. Kemudian ini akan kita ganti dengan timestamp yang tadi kita buat ya. $timestamp, kemudian kita akan tambahkan format. Oke, formatnya kita akan gunakan date ISO ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal mencobanya. Kita ke login, kemudian kita tinggal send. Nah, ini sudah kita dapatkan ya untuk tokennya. Nah, ini bisa kita gunakan nanti di sini. Nah,
Untuk bisa mendapatkannya, kalau misalkan sekarang kita pakai, ini tidak akan terbaca ya, karena masih menggunakan JWT untuk membacanya. Ini kalau misalkan kita tambahkan ke sini, nah, kita send, pasti autentikasi token tidak valid. Nah, kita buka lagi barang controllernya. Nah, di barang controller, ini kita masih menggunakan JWT ya. Nah, ini. Nah, kita akan menggantinya. Nah, ini JWT-nya bisa kita remark. Kemudian ini akan kita ganti ya. Nah, kita akan ganti dengan pertama kita akan definisikan shared key-nya. Ini kita bisa ambil dari yang sebelumnya ya. Ini shared key-nya bisa kita ambil dari sini. Karena kita menggunakan key yang sama. Shared key-nya. Nah, ini tinggal kita ambil. Ini kita ambil yang dari versi 4. Nah, shared key-nya ya. Teman-teman pastikan ini stream key-nya versi 4. Oke, sekarang kita akan buat sebuah parser. Parser kita akan ambil dari parser. Nah, parsernya punyanya ini ya, Paragon. Ini ada parser. Kita akan ambil. Kemudian kita akan get lokal. Nah, kemudian kita akan ambil share key-nya. Kemudian kita akan tambahkan rule. Kita akan set rule, add rule. Nah, rule-nya di sini kita tidak boleh expired ya. New not expired. Kita akan gunakan new not expired ini rule-nya. Kemudian di sini kita bisa pas ini kita akan gunakan dari parser. Kemudian kita akan dari parser, kemudian kita akan ambil parse, baru kita akan masukkan tokennya ke sini. Dari sini kita bisa melakukan decode ya. Kita akan buat variabel decode token. Decode token kita akan ambil dari parser. Kita akan ambil bukan payload ya, get claim. Kita akan get claim. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Ini bisa kita ubah dengan decode. Kita gunakan seperti ini, email. Nah, ini ya. Jadi kita akan mengautentikasi emailnya, dicek lagi ada nggak di database. Kalau ada, dia akan mereturnkan modelnya. Selain ini di decode dan juga dicek emailnya. Oke, kita sekarang ke sini. Kita akan minta lagi tokennya. Kemudian ini kita akan copy, kemudian kita akan ganti Ctrl A, paste, kemudian kita send. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan datanya ya. Nah, jadi kita sudah menggunakan ini ya, sudah berhasil kita menggunakannya Paseto encrypt-nya, kemudian kita tokennya ini kita bawa ke sini untuk melakukan request dan sudah terdefinisi. Kurang lebih seperti itu cara memasangnya ya pada project API kita. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.